Raja Daud berkata, Hinematov umanaim sefet akhim gamyakat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun bersama. Terima kasih Anda sudah setia mengunjungi channel resmi kami. Silahkan like, share seluas-luasnya, dan beri komentar dan subscribe bagi yang belum. Tidak lama lagi, Gusti Pangeran Haryo Bri Cokro Utomo akan dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10. Meskipun pemilihan ini tentu masih menyisakan ketidakpuasan atau bahkan menimbulkan kontroversi di antara saudara-saudara kerabat Mangkunegaran, secara khusus dari pihak Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna yang sebelumnya kuat untuk dicalonkan menjadi pengganti dari Mangkunegoro ke-9. Sebetulnya dalam sejarah kerajaan Jawa, kontroversi seputar suksesi raja itu sudah sering terjadi. Tetapi yang menarik dalam kontroversi ini, orang mengait-ngaitkan dengan agama dari Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrahutomo yang konon beragama Katolik. Orang bertanya-tanya bagaimana seorang penguasa Mataram Islam itu seorang Katolik. Bahkan ada komentar yang cukup panas bahwa kalau seorang pewaris tahta dari Trah Mataram itu non-muslim, sebaiknya minggir saja. Bahwa layaknya seorang penguasa Mataram muslim itu beragama Islam, tetapi menyampaikan sebuah pandangan dengan cara yang kadang-kadang kurang bijaksana. Tentu itu akan mempertaruhkan nama dari wibawa Keraton Jawa sendiri. Sejak kecil masyarakat Jawa khususnya berada di lingkungan daerah Mataraman itu tentu sangat akrab dengan tembang yang meneladani ketokohan, misalnya Panembahan Senopati sebagai teladan dari laku utama. Nulatolaku tomo kang tumrap ing tanah Jawi, wong agung ing eksi gondo Panembahan Senopati. Ini contoh bagaimana kita harus meneladani laku utama dari ketokohan Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram. Lalu saudara-saudara, jujur harus dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan statement bahwa Raja Mataram harus beragama Islam karena memang paugerannya begitu. Namun yang orang lupa bahwa sebenarnya susah payah dari para raja Jawa untuk mengharmonikan hubungan agama-agama, secara khusus antara agama Hindu masa transisi menuju kepada Islam, khususnya berkat perjuangan Wali Songo. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya apabila kita tidak melakukan evaluasi dari cara tutur kita mengenai isu-isu keagamaan. Pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo telah ditulis sebuah sastra yang sangat adiluhung, yaitu Sastro Gending.
kalaupun Islam menjadi agama dari penguasa Mataram, tetapi yang perlu ditegaskan Islam yang seperti apa yang dianut oleh Mataram. Bahkan di dalam sebuah karya yang muncul dari masa kemudian, yaitu Babat Nitik. Babat Nitik Sultan Agung itu merupakan sebuah karya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, khususnya pada masa Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-7. Dan ini sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, proyek tahun 91-92, dan diberi kata pengantar oleh Direktur Jenderal Kebudayaan saat itu, yaitu Gusti Bandoro Pangeran Haryo Puker. Jadi ini artinya sastra keraton yang kemudian diterjemahkan agar bisa dibaca oleh kalayak ramai. Di sini digambarkan bagaimana Sultan Agung itu ingin mengulang kesuksesan dari kerajaan Majapahit yang notabene adalah Hindu-Buddha dengan wilayah Nusantara yang begitu luas. Maka dalam buku ini digambarkan bagaimana rindu ruai dari sang sultan untuk meneladani kerajaan Majapahit. Karena itu salah satu isu yang diangkat di sini adalah bagaimana mengharmoniskan hubungan antara agama Hindu dan agama Islam. Nah, disinilah pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan batin dari hubungan agama-agama yang tentu bisa dilihat dari konsep tasawuf Islam. Jadi bukan dalam makna Islam yang sifatnya ya kalau dalam tahapan 4 jalan pendakian rohani menurut Mangkunegoro keempat itu adalah sembah rogo. Dan sembah rogo itu adalah tataran syariat. Sembah rogo puniku pakartine wong kang amagang laku. Jadi tahapan yang paling rendah. Nah, oleh karena itu hingar-bingar isu-isu agama yang sering menyeruak keluar bersamaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air kita. Tentu kita harus kembali melihat bagaimana sudut pandang para pendahulu kita di dalam mengharmoniskan hubungan agama-agama. Bahkan digambarkan dalam Babat Nitik itu ketika Panembahan Senopati itu ditunjuk di dalam visi rohani oleh Sunan Kalijogo. Tentu pada saat itu Sunan Kalijogo sudah wafat, tetapi di dalam penglihatan ruhaniyah itu Sunan Kalijogo menghendaki kekuasaan Panembahan Senopati itu akan abadi di tanah Jawa, dan itu direstui oleh para dewa, disaksikan oleh para makhluk surgawi, bahkan dilayani oleh para bidadari. Dan di situ digambarkan bahwa dia adalah terahnya Bathara Wisnu yang mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tentu gambaran-gambaran seperti ini mungkin asing bagi pembaca Islam atau pembaca Indonesia sekarang ini, tapi faktanya adalah seperti itu. Sehingga mungkin buku ini memang ya bernuansa mistik bahkan legenda, tetapi itulah sudut pandang orang-orang Muslim pada saat itu secara khusus, bagaimana mereka bersusah payah untuk membangun paradigma harmonis hubungan antar agama, secara khusus agama Hindu yang dianut oleh rezim yang lama pada masa Majapahit dan agama Islam yang akhirnya menjadi agama anutan raja. Nah, saudara-saudara, belum lagi kalau kita melihat perkembangan pada masa-masa kemudian. Secara khusus kalau kita melihat misalnya dari Pura Mangkunegaran sendiri, kita pernah memiliki seorang tokoh yaitu Mangkunegoro ke-6 yang
nama beliau itu mudanya adalah Raden Mas Suyitno, atau kemudian disebut dengan Kanjeng Pangeran Arya Dayoningrat yang berkuasa sampai tahun 1916. Jadi antara 1896 sampai 1916 beliau itu luar biasa mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena keraton tidak sepakat bahwa putranya dipersiapkan sebagai pengganti beliau. Tetapi tokoh yang tidak haus kekuasaan ini setelah berjuang luar biasa di dalam memantapkan stabilitas ekonomi Mangkunegaran, kemudian mengembangkan seni budaya, dan yang menarik adalah menciptakan iklim pluralisme beragama ketika beliau mengizinkan bahwa kerabat keraton boleh memeluk agama Kristen. Nah, ini catatan yang sangat penting. Ketika kemudian beliau mengundurkan diri, maka putra beliau yaitu Kanjeng Pangeran Arya Suyono Handayoningrat itu aktif di pergerakan Budi Utomo, bahkan menjadi pendiri dari Partai Indonesia Raya yang memiliki visi seperti Majapahit. Artinya visi negara nasional yang tidak didasarkan atas agama tertentu. Pengganti beliau yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara ke-7 yang nama muda beliau adalah Raden Mas Suryo Suparto. Itu berkuasa antara tahun 1916 sampai wafatnya tahun 1944, meneruskan kebijakan menciptakan iklim toleransi ini di Pura Mangkunegaran, antara lain dengan diizinkannya seorang intelektual Kristen yang bernama Profesor Johann Herman Bavinck untuk memberikan siraman rohani atau kuliah rohani di Mangkunegaran. Dan Profesor Bavinck ini adalah seorang asing yang tertarik dengan budaya Jawa, bahkan mengkontekstualisasikan iman Kristiani dengan budaya yang sangat adiluhung itu dalam tulisannya yang berjudul Suksmo Supeno. Apa yang saya ingin tekankan dalam masalah ini secara khusus adalah kebijakan dari Mangkunegara ke-6 dan Mangkunegara ke-7 dalam soal pluralisme dan kebebasan beragama. Ini adalah sebuah teologi perjumpaan. Mengapa ini penting? Mengapa teologi perjumpaan ini penting? Karena sering terjadi, bahkan lazim terjadi, seorang beragama itu mengembangkan pandangan yang keliru terhadap keyakinan agama orang lain, tetapi anehnya tanpa klarifikasi dia meyakini bahwa pandangan itu benar. Jadi ini sebuah pseudologia, pandangan yang keliru terhadap agama lain, dan bahkan bisa jadi telah menjurus kepada sebuah bentuk kebohongan patologis yang diulang selama berabad-abad. Nah, dengan teologi perjumpaan secara khusus, dengan hadirnya Profesor Johann Herman Bavinck di wilayah Solo, karena pernah tinggal di sana, beliau sangat tertarik dengan budaya Jawa dan ingin melakukan sebuah teologi in loco atau teologi kontekstual perjumpaan iman Kristen dengan budaya Jawa. Maka Profesor Bavinck itu juga memberikan siraman rohani atau semacam kuliah agama di Mangkunegaran. Dan pada saat itu antara tahun 1929 sampai 1934 itu juga lahirlah sebuah aliran kepercayaan yang bernama Paguyuban Ngesti Tunggal, yang juga didirikan oleh salah satu dari tokoh spiritual Mangkunegaran yang bernama Raden Sunarto Mertowardoyo, di mana pada tanggal 14 Februari tahun 1932 beliau menerima dawuh suci dari Tuhan
Dan akhirnya lahirlah kitab yang bernama Sasongko Jati. Menariknya dalam kitab Sasongko Jati ini, beliau percaya bahwa sesungguhnya ajaran tentang Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sesungguhnya bisa dipahami dalam konteks ilmu agama-agama yang memandang bahwa adanya kesatuan universal agama-agama. Anda boleh tidak setuju tentang pandangan ini, karena bisa juga pandangan ini bagi orang Kristen atau bagi orang Muslim dianggapnya sebuah sinkretisme. Tetapi ini sebuah upaya yang mencoba untuk mengharmoniskan kutub-kutub ekstrim dalam agama-agama yang sering muncul ke permukaan dan menjadi sumber konflik. Di dalam kitab Sasongko Jati itu kira-kira digambarkan seperti ini. Dene tegese tetembungan putrane ngalah utawa Allah sang putra iku ora ateges Gusti Allah apa putra, nanging manunggale kajatene ateges sifat sihing pangeran kajupukake sanepa sihing bapa marang putrane. Jadi artinya ini sebuah capaian pemahaman yang luar biasa. Kalau biasanya iman Kristen itu disalahpahami bahwa Allah itu punya anak, ya, dan anaknya itu adalah Yesus, kemudian itu dianggap sebagai dasar untuk mengkafirkan pandangan Kristen. Tetapi di sini Raden Sunarto Mertowardoyo paham bahwa istilah anak Allah itu tidak berarti Allah itu beranak. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Sang Romo, Sang Putro, lan Sang Roh Suci itu paralel dengan Sukmo Kawekas, Sukmo Sejati, dan Guru Sejati yang beliau sebut sebagai Tripuruso. Itulah sebabnya pada awal dari pembicaraan saya tadi, saya mencoba untuk menghubungkan Islam yang seperti apa, yang secara dominan itu dianut oleh keraton-keraton Jawa sampai hari ini. Bahkan di dalam Babat Nitik, kita kembali kepada Babat Nitik sebagai salah satu dari karya spiritual keraton yang sesungguhnya itu sinengker, tidak boleh keluar. Tetapi akhir-akhir ini kemudian bisa diterbitkan dan bisa dibaca oleh khalayak ramai. Di situ sebetulnya digambarkan kenapa Sultan Agung itu memiliki visi seperti Majapahit yang menguasai Nusantara. Itu karena salah satunya beliau mendapatkan visi ilahi dari Kanjeng Sunan Tembayat. Secara khusus adalah Sunan Bayat ketiga yang dikenal dengan Pangeran Minangkabau. Lalu digambarkan dalam Babat Nitik itu secara khusus dalam Pupuh Dandang Gulo. Hito Sultan Luaro prihatin meneanto sehiro yuang sukmo wus pinaring ulun kiye mejang dateng siriku dan hinggawe sultan mentawis majeng sawi wot sekar kyo winejang sampun sesengkran paromo widya wus katampen tuhu srinateng mentawis lantip tias witu tomo. Wahai Sultan, janganlah bersedih hati sekarang mendapat karunia Tuhan.
Saya sudah diperbolehkan untuk mengajar kepadamu. Segera Sultan dipersilahkan mendekat. Sultan telah mendekat dan menyembah. Segera rahasia ilmu yang terpenting sudah diajarkan. Sultan benar-benar orang yang sangat cerdas. Sekalipun Babat Nite tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Kanjeng Sunan Tembayat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo, tetapi dari ungkapan ajarannya itu adalah Parama Widya, Paromo Widyo dalam bahasa Jawa, yang artinya ilmu yang tertinggi. Nah, ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu rahasia yang dahulu juga sudah diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Artinya pandangan yang sudah melampaui simbol-simbol lahiriah keagamaan, beyond symbol of religion. Dan itulah yang mempersatukan, atau visi yang mempersatukan perbedaan agama-agama dalam konteks sejarah. Sekali lagi, saudara boleh tidak setuju dengan pendekatan ini. Kadang-kadang orang beragama bicara tentang purifikasi agama, kemurnian akidah. Tetapi mari kita buktikan, apakah kita yang memiliki akidah yang murni, teologi yang lurus, itu bisa menciptakan sebuah pendekatan atau sebuah filosofi yang mampu untuk menghasilkan perdamaian, untuk menghasilkan kesalingpahaman, apapun agama kita. Karena itu, semestinya sebagai seorang Indonesia mengumbar perbedaan agama atau menstigmakan misalnya pemilihan seorang pemimpin negara atau seorang raja seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, seharusnya bijak untuk tidak menyampaikan secara vulgar, secara kasar tentang isu-isu agama. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang, di mana orang sering hingar-bingar menjual agama sebagai sebuah tema yang seolah-olah menjadi komoditi. Orang pindah agama diekspos tanpa sungkan-sungkan. Padahal itu sesungguhnya adalah wilayah yang sangat privat dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya hanya sekedar untuk mengingatkan kita bersama bahwa sesungguhnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana agama-agama itu bisa menciptakan teologi kerukunan yang menghargai, menghormati kesetaraan manusia di depan Tuhan. Karena itu, mari kita hindari stigma yang merendahkan agama orang lain, murtad, kafir, dan sebagainya. Meskipun itu ada di dalam agama. Kata kafir, kata murtad itu ada misalnya di dalam agama Kristen dan agama Islam. Tetapi kafir menurut siapa? Dan murtad dari mana? Itu harus dilihat. Itu ruang privat, forum internum yang sesungguhnya tidak layak dijual ke ranah publik. Marilah kita menciptakan filosofi kerukunan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Emputan Tular Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar kita resapi, kita wujudkan dalam kehidupan kita, di dalam kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bahkan ketika kita membaca bagaimana para penguasa Mangkunegaran itu juga menjadi tokoh dari Budi Utomo, aktif di pergerakan Budi Utomo. Profesor Supomo pernah mengatakan, penemuan Kakawin Negara Kertagama tahun 1894 di Puri Cakranegara Lombok itu telah memberikan inspirasi bagi pergerakan nasional yang bisa melintas batas perbedaan, termasuk perbedaan agama-agama. Bahkan menurut Profesor Supomo, seandainya negara Kertagama tidak ditemukan, mungkin Budi Utomo tidak pernah berdiri. Karena apa?
Karena dalam negara Kertagama itu jelas bahwa sekalipun Majapahit itu adalah keraton yang berbasis Hindu-Buddha, tetapi di sana ditegaskan bahwa kebenaran agama itu tidak mendua. Boleh jadi apa yang kita anggap benar menurut versi kita, itu tentu tidak demikian menurut orang lain. Dan apabila negeri ini adalah negeri yang majemuk, tentu pemaksaan paradigma yang sifatnya pribadi atau agama tertentu itu tidak bisa mendasari kebijakan negara yang sangat majemuk. Oleh karena itu, keraton-keraton Jawa, secara khusus ada dinasti Mataram Baru, itu tidak berhasil di dalam menciptakan kembali negara Nusantara seperti di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sehingga Bung Karno menegaskan kita hanya pernah memiliki 2 kali nasionalistak, 2 kali negara nasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Karena itu cita-cita Sultan Agung seperti yang diwejangkan oleh Sunan Tembayat III tentang Paromo Widyo tidak bisa dicapai oleh kerajaan Mataram Islam, termasuk Jogja, Solo, Mangkunegaran maupun Pakualaman. Tetapi itu kita bisa capai setelah kita memiliki negara nasional yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya Pancasila dan roman muka kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dengan demikian gabungnya keraton-keraton Jawa secara khusus adalah Ngayogyakarta Hadiningrat dalam pangkuan Republik Indonesia, itu adalah sebuah bentuk pengakuan kultural bahwa visi Sultan Agung tentang Paromo Widyo ini telah direalisasikan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi atau mengingatkan setiap kita untuk kembali kepada jati diri bangsa kita. Jangan pernah lelah memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.